Ketika Taman Dilmun di bumi dibangun, Enki dan Ninhursag menjadi pengawas pembangunan. Singkatnya replika taman yang ada di Nibiru itu pun jadi. Namun, Ninhursag merasa ada yang kurang. Taman ini hanya ada perairan dan rerumputan. Ninhursag merasa taman perlu ada pepohonan yang dapat menghasilkan buah. Enki kemudian menugaskan Utu untuk mencarikan bibit buah terbaik yang kemudian ditanam di Taman Dilmun. Suatu malam, Ninhursag tengah mandi di danau. Enki datang menggodanya, lalu keduanya melakukan hubungan badan. Enki kemudian meninggalkan Ninhursag yang harus mengurus Taman Dilmun. Sehari berselang lahirlah Ninsar, penguasa tumbuhan. Ninsar membantu Ninhursag menghijaukan lahan, dia mampu mempercepat pertumbuhan benih. Saat Ninhursag tidak ada, Enki yang mengira Ninsar adalah Ninhursag kemudian menyetubuhinya, lalu pergi begitu saja. Ninsar kemudian melahirkan Ninkura, penguasa padang rumput. Hal yang sama terjadi lagi. Ketika Enki datang mengairi Taman Dilmun, dia tergoda oleh kecantikan Ninkura. Dia menghamili Ninkura, lalu pergi begitu saja. Ninkura melahirkan Utu. Ketiga kalinya Enki melakukan hal yang sama. Dia datang ke Taman Dilmun, lalu tergoda oleh Utu. Dia menyetubuhi Utu, tapi untungnya Utu berhasil melepaskan diri dan kabur menemui Ninhursag. Ninhursag mengambil sperma Enki dari rahim Utu dan menanamnya di ladang. Dengan kemampuan manipulasi dan transmutasinya, Ninhursag membuat sperma itu tumbuh menjadi 7 jenis tanaman. Ninhursag dan Utu lalu pergi dari tempat itu, mereka bersembunyi di tempat yang jauh. Kemudian Enki yang kelelahan mencari Utu, melihat 7 pohon dengan buah ranum. Dia memakan buah dari pohon itu, masing-masing satu. Ternyata buah itu beracun bagi Enki. Dia jatuh sakit, seluruh tubuhnya membengkak. Dan Enki pun mati. Selama kematiannya, jiwa Enki melakukan perjalanan ke alam-alam Qliphot. Ia melakukan inisiasi pada setiap Qlipha, dari Nahemot hingga Taumiel. Pada akhirnya ia ditahbiskan menjadi salah satu penguasa di Nahemot, lalu melakukan perjalanan ke sistem bintang Polaris Australis, atau disebut juga Sigma Octantis. Ia termanifestasi dengan sendirinya dari pusat atau jantung bintang dan ditahbiskan sebagai Tuhan pada konstelasi Octans. Enki menciptakan kehidupan di sebuah planet perairan berupa makhluk-makhluk humanoid seperti dirinya, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berkulit hijau dan bersisik. Mereka adalah ras hibrida antara ikan dengan reptil. Di planet daratan pada sistem bintang yang sama, ia menciptakan makhluk humanoid hibrida perpaduan reptilian avian caprinian. Artinya mereka memiliki ciri reptil, burung, dan kambing. Makhluk ini dapat diidentifikasi sebagai salah satu ras demon. Enlil memerintah seekor rubah untuk mencari Ninhursag. Rubah itu menemukan Ninhursag di suatu gua. Ninhursag sangat menyukai rubah itu, tapi rubah itu lari dan dia mengikutinya. Ternyata dia dibimbing untuk menuju Enki yang telah mati. Enlil memohon agar Ninhursag melakukan sesuatu. Ninhursag berbesar hati untuk menolong Enki. Dengan kemampuannya yang luar biasa, dia mulai menyembuhkan Enki. Dia mengambil sperma Enki, lalu memasukkannya ke dalam rahim. Setelah 9 hari, kemudian lahir 8 orang anak. Pada setiap harinya, lahir 1 orang anak. Masing-masing anak mengobati bagian yang ditunjuk oleh Ninhursag. Abu mengobati rahang, Nanshe tenggorokan, Ninsutu gigi, Ninkasi mulut, Nintula panggul, Azyama lambung, Enshagag mengobati lengan, dan Ninti mengobati tulang rusuk. Setelah diobati semuanya, Ninhursag meniupkan napas pada Enki dan Enki pun bangkit. Enlil kemudian menghadiahi anak-anak Ninhursag keabadian dan memanggil Ninhursag sebagai Nintilla, penguasa pemberi kehidupan. Kelak anak-anak Ninhursag itulah yang menjadi asistennya dalam penciptaan manusia. Enki yang bangkit dari kematian ini adalah Enki yang berbeda. Jiwa yang dimasukkan ke dalam tubuh Enki adalah jiwa yang sama sekali berbeda. Itu jiwa yang ditarik dari alam jiwa konstelasi Capricorn. Ini dilakukan karena menghidupkan jiwa yang mati itu tidak dibenarkan. Jadi yang dapat dilakukan adalah memasukkan jiwa baru ke dalam badan fisik yang telah ditinggalkan.
Ninhursag harus melakukan pengonfigurasian badan dan pikiran Enki dengan jiwa barunya. Penggantian jiwa Enki ini mengakibatkan beberapa perubahan karakter, aspek, juga kualitas diri. Jiwa Enki yang baru menyebabkannya terlihat lebih gelap dan berapi-api, namun di sisi lain ia menjadi lebih mengayomi dan menerangi. Ini sungguh berkebalikan. Enki yang ingin mencerdaskan manusia adalah Enki dengan jiwa baru ini. Enki yang lama tidak akan melakukan hal tersebut, ia akan melakukan yang sebaliknya, membuat mereka semua bodoh agar bisa lebih dikendalikan. Menggunakan mereka semaksimal mungkin sebagai alat bahkan mungkin juga makanan. Untungnya, penciptaan manusia ada setelah kematian dan kebangkitan Enki dengan jiwa baru.